Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Nomi Ngoprek 75. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang frekuensi atau spektrum frekuensi dan juga panjang gelombang radio ya. Yang mungkin nantinya ini bisa dijadikan untuk teknik dasar membuat sebuah antena ya. Antena transceiver ya, mengirim dan menerima untuk radio komunikasi ya. Nah, di sini saya tidak akan secara rinci, tapi kita mari sama-sama belajar mengenal. Saya juga sama masih belajar, terutama bagi teman-teman yang selama ini senang dengan radio komunikasi atau mungkin punya hobi baru terkait dengan radio komunikasi yang memang selama ini teman-teman baru hanya bisa memakai perangkat, tetapi secara teknik dasar tentang frekuensi, tentang panjang gelombang, apalagi membuat sebuah antena itu ya teman-teman belum sejauh itu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama belajar ya teman-teman. Yang pertama kita berbicara tentang spektrum frekuensi, bahwa memang frekuensi yang ada dan diatur mungkin di dunia ya, itu mulai dari 3 Hz ya, demikian, kemudian sampai 3000 ya gigahertz seperti itu. Nah, ini jadi begitu panjang dan begitu luas ya tabel spektrumnya teman-teman sekalian. Frekuensi yang memang selama ini biasa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, tapi frekuensi 3 Hz ini sama 3000 giga ini kan kita juga untuk radio komunikasi tidak terlalu dikenal ya. Nah, ini hanya untuk pengetahuan dasar saja bahwa 3 Hz ini panjang gelombangnya hampir 100.000 km ya. Panjang gelombangnya 110⁴ ya kilometer teman-teman ya. Ini frekuensi, kemudian ini panjang gelombang, nanti akan dilambangkan dengan lambda seperti itu. Kemudian untuk yang 3000 giga ini ya, ini panjang gelombangnya hanya 1 mm seperti itu ya. Nah, kemudian kalau bandnya kita mengenal ya, karena ini yang paling rendah 3 Hz, itu biasa disebut dengan extremely low frequency, jadi ELF. Sedangkan yang paling tinggi ini ya, itu biasa disebut dengan tremendously high frequency atau THF. Nah, kita jarang mengenal sekali ya seperti ini, karena yang kita kenal selama ini adalah untuk band itu yang kita kenal yang paling famous atau yang paling familiar adalah VHF, UHF. Apalagi teman-teman yang sering menggunakan HT ya, handy transceiver ya, seperti radio-radio seperti ini pasti biasanya bandnya ada di band VHF dan UHF. Padahal bagi teman-teman yang amati radio itu juga kita pergunakan HF ya. Jadi HF ini high frequency, VHF ini very high frequency, UHF ini ultra high frequency. Nah, ini ada di tengah-tengah antara ini ya, ada di tengah-tengah, dan banyak lagi tabel frekuensinya ya. Ada super low frekuensi yang dari bawah ini, dari bawah sini, dari extremely low, super low, ultra low, very low, low frekuensi, medium frekuensi, baru ke high frekuensi. Nah, setelah ultra high frekuensi ini, setelah UHF ini ada juga super high frekuensi atau SHF ya. Di sini ada SHF, kemudian juga ada extremely high frequency ya.
ini EHF, dan terakhir yang tadi ini ya THF, ini yang terakhir THF. Nah, ini untuk dasar saja. Nah, kita tidak akan berbicara ini, tapi saya nanti akan memberi gambaran untuk tiga ini saja ya, tiga frekuensi aja, HF, VHF dan UHF, karena ini yang memang selama ini digunakan oleh amati radio atau organisasinya Orari, dan kemudian yang kedua oleh komunitas radio komunikasi radio antar penduduk Indonesia atau RAPI ya, seperti itu, ada di frekuensi ini. Nah, oleh karena itu yang pertama untuk radio atau untuk frekuensi high frekuensi, itu frekuensinya ada di rentang 3 MHz, megahertz sampai 30 megahertz. Nah, kalau tadi ini hertz ya, jadi sudah jauh sekali. Ini sudah megahertz satuannya ya. Kemudian yang kedua very high frekuensi ya, rentang frekuensinya mulai dari 30 yang tadi ya ke atas, 30 megahertz sampai dengan 300 megahertz. Dan yang ketiga ini walaupun memang agak jarang juga dipergunakan oleh amatir radio atau KRAP ya, UHF. Ini rentang frekuensinya 300 megahertz sampai 3 gigahertz ya. Nah, dari rentang frekuensi ini ya, nah ini juga masih ada split lagi mana-mana saja yang memang digunakan alokasi frekuensinya untuk radio komunikasi, baik di bawah Orari maupun alokasi frekuensi untuk RAPI. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita masih berbicara seputar frekuensi. Kita akan mulai membreakdown dari HF dulu ya. Untuk HF, karena kita berbicara tentang alokasi spektrum frekuensi untuk komunikasi radio Orari dan juga RAPI, maka kita akan khusus berbicara di sana atau mengenalkan kepada teman-teman di sana. Yang pertama untuk Orari ya, ini untuk HF, frekuensi kemudian band. Nah, yang pertama kita mulai dari rentang ini ya. Untuk alokasi di high frekuensi adalah 3,5 MHz sampai 3,9 MHz. Nah, kemudian ini bandnya biasa disebut dengan 80 meter band ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua frekuensi 7 MHz sampai dengan 7,2 MHz. Ini biasa disebut 40 meter band, sama ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya 14 MHz sampai dengan 14,350 MHz. Ini biasa disebut dengan 20 meter band. Kemudian frekuensi 21 MHz sampai dengan 21,450 MHz. Ini biasa disebut dengan 15 meter band. Dan terakhir untuk Orari ini di 28 MHz sampai dengan 29,7 MHz atau biasa disebut 10 meter
band. Sedangkan untuk kanal frekuensi rapi itu hanya diberikan satu buah frekuensi, yaitu di 26,960 MHz sampai dengan 27,410 MHz atau biasa disebut dengan 11 meter band ya. Jadi biasanya ini bisa disebut 27 MHz ya, tapi rentangnya seperti ini. Nah, ini yang di high frekuensi khusus yang digunakan orari ini sangat banyak, dan rapi hanya diberikan range pita frekuensi satu saja di 11 meter band ya. Jadi dari 3 sampai 30 ini yang dipakai oleh radio komunikasi ya, khusus untuk orari dan rapi hanya frekuensi yang ini. Baik, selanjutnya kita untuk band PHF teman-teman, yang ini ya. Kita akan berbicara dulu mengenai frekuensi yang terdapat di radio komunikasi yang dijual bebas di pasaran, baik rig maupun HT seperti ini, baik yang single band maupun dual band ya. Bahwa frekuensi yang memang biasa dipergunakan ya, itu untuk PHF yaitu antara 136 MHz ya, sampai dengan 174 MHz. Nah, ini yang terdapat di HT-HT seperti ini juga sama, 136 MHz sampai 174 MHz. Nah, dari frekuensi ini, alokasi frekuensi yang diberikan untuk rapi atau krap ya, itu adalah 142 MHz sampai dengan 143,6 ya MHz, atau ini ada di 2 meter band ya, seperti itu ya. Nah, sedangkan alokasi untuk orari adalah 144 MHz sampai dengan 148 MHz. Ini juga sama 2 meter band ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut satu lagi untuk frekuensi UHF, bahwa frekuensi yang disematkan di HT-HT dual band atau single band UHF itu biasanya di rentang 400 MHz sampai dengan 520 MHz. Nah, seperti itu. Ini yang ada di secara umum ya, memang setiap HT berbeda, tapi yang umum ada di pasaran itu biasanya rentangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dari rentang seperti ini untuk band plan orari ya, untuk orari itu ada di 430 MHz sampai dengan 438 MHz, atau ini biasa disebut dengan 70 cm band ya. Nah, walaupun frekuensi di UHF ini jarang digunakan karena memang ya jaraknya terbatas ya. Jadi kalau orari biasanya lebih banyak mempergunakan frekuensi di HF ya, karena bisa menjangkau seluruh dunia ya. Yang PHF juga agak jarang, mungkin untuk lokalan saja seperti itu. Makanya dari frekuensi-frekuensi ini minimal teman-teman bisa tahu kanal dan alokasi memang yang dipergunakan, baik yang ada di radio HT atau rig VHF UHF maupun ada di radio HF. Sedangkan untuk high frekuensi sendiri, ini radionya tersendiri ya, biasanya radionya single side band atau radio SSB yang memang khusus ya, dan agak jarang bukan agak jarang ya, mungkin agak spesial karena radio
pabrikan itu cukup mahal ya, itu di rata-rata di atas 7 juta ke atas yang memang pabrikan yang bermerek, tapi ada juga yang homebrew yang rata-rata harganya 2 jutaan dengan kisaran powernya 100 watt seperti itu ya. Nah ini juga plan atau alokasi frekuensi horari ini yang biasa digunakan. Mungkin ada frekuensi-frekuensi lain atau band-band lain juga yang memang kadang-kadang biasa digunakan, tetapi yang familiar sekali ini juga yang ini teman-teman. Nah ini untuk sekilas frekuensi ya. Sekarang kita nanti akan beralih ke panjang gelombang ya. Kalau teman-teman tadi menyimak ya, nanti akan ada hubungannya antara frekuensi dengan panjang gelombang. Makanya di sini saya tuliskan frekuensinya seperti ini, panjang gelombangnya seperti ini. Jadi band ini adalah menunjukkan panjang gelombang sebenarnya teman-teman. Ya, ini juga 2 meter 70 cm. Ini menunjukkan panjang gelombang. Kalau teman-teman agak jeli ya, teman-teman nanti bisa melihat yang kecil ini sekian, yang agak besar ini sekian meter ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja ke panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ya itu biasa disebut dengan lambda. Itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau teman-teman dulu mungkin di SD kelas 6, di SMP, SMA itu pasti belajar sedikit mengenai apa itu lambda atau yang disebut panjang gelombang dengan simbolnya yang seperti ini ya, seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Panjang gelombang adalah jarak satu gelombang ya yang dihitung dari puncak gelombang awal sampai ke puncak gelombang berikutnya ya, atau biasa disebut ada lembah ya, ada puncak ya, seperti itu. Oke, nanti akan saya gambarkan. Baik, ini sudah saya gambarkan. Ini saya gambarkan gelombang, tapi mohon maaf semestinya ini simetris ya, karena saya pakai tangan biasa jadi mungkin kurang simetris. Oke, mudah-mudahan ini lebih jelas. Nah, jadi yang disebut panjang gelombang ini adalah dari puncak. Nah, ini dari puncak gelombang yang awal sampai ketemu puncak lagi. Jadi berarti dari sini ke sini. Nah, ini disebut lambda ya, panjang gelombang atau satu lambda. Satu lambda itu puncak ke puncak. Jadi ada lembah, ada puncak. Memang di pengertiannya seperti ini teman. Ini juga sama. Kalau ini dari sini ke sini, ini juga sama satu lambda. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi masing-masing ada satu lembah dan total satu puncak. Ini yang disebut satu lambda. Kalau ada yang bertanya, kenapa dari puncak-puncak? Pun kalau misalkan dihitung dari sini sampai sini itu juga sama satu gelombang, karena ada satu puncak penuh dan satu lembah penuh ya. Ini sama, memang bisa disebut sama juga ya. Ini full bisa satu gelombang, tapi kan pengertiannya dari puncak ke puncak, sehingga memang kita harus memulainya dari puncak hitungannya seperti ini. Ini teori ya teman-teman, tidak usah diperdebatkan ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mengenal, apalagi kalau di pembuatan antena ada yang disebut ini satu gelombang atau satu lambda. Ada yang disebut setengah gelombang, berarti seperti ini. Dari sini ya, dari sini ke sini ini setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Ada juga seperempat lambda, seperempat lambda atau seperempat panjang gelombang. Jadi nanti dikenal seperti itu. Jadi teman-teman kalau membuat antena itu bisa satu lambda penuh, bisa mempergunakan setengah lambda, setengah panjang gelombang, atau bisa mempergunakan seperempat lambda. Itu biasanya teori membuat antena yang biasa digunakan. Kenapa ada alternatif ini? Karena bagi frekuensi-frekuensi yang memang frekuensinya kecil, itu panjang gelombangnya sangat panjang teman-teman sekalian. Tadi juga ada sampai, kalau yang 3 Hz itu sampai 100.000 km gitu. Yang high frekuensi aja tadi sampai ada yang 80 meter gitu. Oke. Yang VHF mungkin hanya sekitar 2 meter satu gelombangnya, satu panjang gelombangnya. Oleh karena itu nanti bisa digunakan setengah, seperempat,
ada juga yang 5/8, ada yang 7/8 dan sebagainya. Banyak teori-teori tentang pembuatan antena, apakah bisa menggunakan 1 lambda, setengah lambda, 1/4 lambda, 5/8 lambda, kali sekian gitu kan. Oke ya. Nah teman-teman, kalau panjang gelombang itu menunjukkan panjangnya dari puncak ke puncak gelombang ini ya. Nah sedangkan frekuensi itu menunjukkan banyaknya jumlah getaran ini, ada berapa banyak gelombang ini dalam 1 detik ya. Jadi antara panjang gelombang dan frekuensi itu saling kait-mengkait, nggak bisa dipisahkan, apalagi dalam membuat atau merumuskan sebuah antena. Jadi harus nyambung satu keterkaitan, karena rumusnya juga ada frekuensi, itu pasti ada panjang gelombang. Nanti kan seperti itu ya teman-teman. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran ini dalam 1 detik itu berapa, seperti itu ya teman-teman. Baik, setelah kita mengetahui gambaran panjang gelombang dan frekuensi, saya akan mengajak kembali ke sini teman-teman. Kita akan lihat hubungannya. Pasti ada hubungannya, ada semacam rumus ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini ya, yang HF ya 3,5 MHz atau katakanlah 3 MHz itu panjang gelombangnya ini, bandnya sama dengan panjang gelombang ya, itu 80 meter. Sedangkan 28 itu 10. Jadi semakin mengecil. Ini juga sama ya, seperti itu teman-teman. Apalagi ini nih teman-teman ya. Nih 142 MHz ya. Itu 2 meter saja. Apalagi di UHF itu 430 MHz. Jadi frekuensi semakin tinggi ya. Ini hanya 70 cm panjang gelombangnya ya. Nah, kalau teman-teman melihat, nanti kita akan melihat hubungan apa ya, kausalitas atau apa ya. Jadi rumus yang teman-teman harus ingat nanti, bahwa semakin kecil nilai frekuensinya, semakin kecil ini ke bawah, maka panjang gelombangnya akan semakin besar ya. Kemudian sebaliknya, semakin tinggi frekuensinya, semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil, semakin pendek, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, maka kemudian HT-HT ini antenanya rata-rata pendek-pendek seperti ini, karena ini rata-rata 2 meter band. Apalagi kalau UHF, biasanya ini dual band itu sudah dual band juga ya. Nah, ini bisa saja mempergunakan di bawah 1/4 lambda teman-teman ya. Jadi kalaupun menggunakan antena-antena eksternal model Telex, model G7, G6 dan lain-lain, nah itu paling rata-rata kisarannya hanya ya 2 meter, seperti itu, kisaran 2 meter. Kalau misalkan kelipatan dan sebenarnya paling 2 kali 2 meter dan seterusnya ya. Tentu nanti secara rincinya ada hitungannya di frekuensi berapa matchnya. Nah sebaliknya teman-teman, untuk di HF ya, nah HF seperti ini sudah perangkatnya cukup mahal. Nah ini juga pembuatan antenanya cukup lumayan membuat ya, bukan ribet ya, bagi seorang amatir, penghobi justru ya itu tantangan ya. Maka membuat antenanya juga itu panjang-panjang. Makanya biasanya antena yang dibikin itu antena dipole ya, atau antena yang 2 seperti itu, bukan monopole ya. Monopole itu biasanya yang ke atas. Kalaupun membuat antena monopole, itu biasanya tetap harus dibuat countervoice kabel ya, sebagai yang nanti sebagai penyeimbang seperti itu ya. Oleh karena itu biasanya rata-rata ini mempergunakan 1/4 lambda ya. Kalau menggunakan pool, biasanya kalau kita memakai di 3 MHz saja itu harus 80 meter satu bentangannya kali 2. Bayangkan itu kan, mau di mana kita nyimpan kabel sepanjang itu. Makanya biasanya rata-rata ini mempergunakan 1/4 lambda bagi yang di band-band 7 mega, kemudian 3,5 mega dan lain-lain seperti itu. Tapi banyak ya, banyak cara.
Nah, oke, teman-teman, saya kira itu gambaran awal. Kita sedikit ke menghitung rumus antena ya, teman-teman, sedikit lagi biar panjang sekalian lah ini. Baik, ini saya ulang lagi ya, rumus dasar pembuatan sebuah antena itu adalah memakai rumus lambda sama dengan V per F. V itu kecepatan rambat cahaya ya, dan F itu frekuensi kerja yang akan kita hitung matchingnya di mana nanti yang akan kita pakai. Nah, kecepatan cahaya itu 300 juta meter per detik ya. Kemudian frekuensi kerjanya terserah nanti kita akan menghitungnya di HF, PHF atau UHF, satuannya hertz ya. Jadi menggunakan satuan terendah seperti itu. Nah, walaupun nanti pada saat penghitungan biasanya kita supaya efisien frekuensinya mempergunakan atau lebih disimpelkan, diefektifkan menggunakan megahertz, supaya ini juga kecepatan cahayanya bisa kita coret ya, meganya ini yang 1 jutanya, sehingga nanti tinggal 300 saja dibagi frekuensinya menjadi megahertz ya. Kalau ada koma, kalau ada ujungnya berarti tinggal dipakai koma saja, teman-teman sekalian. Nah, ini secara dasar ini. Nah, karena kita akan berbicara ini rumus dasar panjang gelombang ya, panjang gelombang. Nah, karena kita akan membuat sebuah antena, di mana antena itu ada yang mempergunakan kabel pun macam-macam, ada kabel koax, ada kabel yang biasa digunakan listrik, ada aluminium dan lain-lain yang biasanya bisa kabel dan aluminium. Maka setelah penghitungan ini itu dikalikan lagi dengan velocity atau koefisien rambatan gelombang di media yang akan kita buat antena ya. Kalau kabel kita biasanya dikalikan dulu 0,98. Kalau misalkan kita akan menggunakan aluminium nanti antenanya, maka dikalikan 0,95 ya velocity-nya. Nah, nanti akan dihasilkan satuannya meter. Nah, ini berlaku untuk 1 lambda ya. Satuannya meter, teman-teman ya, jangan lupa. Nah, kalau teman-teman nanti akan mempergunakan setengah lambda, 1/4 lambda dan seterusnya 5/8 lambda, nah maka hasil di sini nanti tinggal teman-teman kalikan saja. Misalkan kali setengah lambda atau kali 5/8 lambda atau kali 1/4 lambda dan seterusnya ya hasilnya. Nah, itu nanti akan dihasilkan berapa meter ya panjang antena yang akan digunakan, baik monopole, dipole ataupun yang lainnya ya, teman-teman sekalian. Nah, nanti akan saya berikan contoh soal sederhana ya, perhitungan sederhana. Kita ke contoh penghitungan ya, teman-teman sekalian. Saya di sini akan menghitung di frekuensi PHF dengan bahan antenanya aluminium, dan antena yang akan disetelnya adalah antena telex 2 kali 5/8 lambda dengan radialnya 4 buah kali 1/4 lambda. Dan kemudian frekuensi yang akan kita matchingkan ada di 145 juta hertz atau 145 megahertz ya. Nah, ini saya di sini rumusnya tadi ya, lambda sama dengan V per frekuensi seperti itu. Ini kecepatan cahayanya saya tuliskan semua 300 juta, kemudian dibagi frekuensi 145 juta hertz. Kemudian karena medianya aluminium, kita akan kalikan 0,95 sebagai velocity-nya. Nah, yang dimaksud saya tadi ini bisa disimpelkan, ini bisa dicoret teman-teman jutaannya ya, seperti itu, sehingga kita bisa fokus di sini ya. Jadi 300, kemudian ini satuannya jadi megahertz ya. Nah, ini teman-teman terserah mau ini kesini dulu atau mau dibagi dulu. Yang jelas saya coba bagi dulu ya. Ini hasilnya 2,07 kemudian kali 0,95, ini dihasilkan 1,97 setelah dibulatkan ya, meter teman-teman. Nah, ini 1 lambda seperti itu. Nah, karena kita nanti akan antenanya 2 kali 5/8 lambda per batangnya, upper maupun lowernya ya, tubingnya teman-teman, maka hitungannya 5/8 lambda adalah 5/8 kali 1,97 meter, hasilnya adalah 1,23
meter ya. Nah, sedangkan yang untuk 1/4 lambdanya berarti 1/4 kali 1,97 meter menghasilkan 0,49 meter ya, atau 49 cm. Nah, jadi ini yang teman-teman jadikan patokan untuk men-setting antena telex Gasden biasanya, kemudian V2R biasanya kan antenanya seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kemudian ada radial 4 buah. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan ini 5/8 panjangnya, ini juga 5/8. Nah, ini biasanya radialnya 1/4 seperti itu. Biasanya di manual booknya ini disediakan. Jadi ukurannya yang teman-teman gunakan adalah ukuran-ukuran ini teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa diakuratkan dengan bantuan SWR meter analyzer atau apapun ya, kalau teman-teman ingin lebih akurat. Nah, untuk dasar pun ini sudah bisa dijadikan acuan untuk frekuensi yang teman-teman hitung ya, asal di frekuensi ini. Nah, itu teman-teman ya untuk contoh di frekuensi PHF. Baik, biar cepat ini saya sudah berikan contoh untuk yang di high frekuensi ya, untuk radio SSB. Kita akan menggunakan kabel tembaga ya, kemudian jenis antenanya dipole 1/4 lambda biasanya, kemudian frekuensi yang akan kita matchingkan di 7.100.000 Hz atau 7,1 MHz ya. Oke, langsung saya langsung simpelkan, nggak seperti di atas, langsung 300 dibagi 7,1 MHz dikali velocity-nya, karena ini kabel tembaga rambatannya 0,98 biasanya, jadi satu lambdanya adalah 41,41 meter. Bayangkan teman-teman ya, 41 meter sepanjang apa. Oleh karena itu biasanya untuk yang HF itu rata-rata menggunakan baik yang kabel maupun tubing itu biasanya 1/4 lambda ya. Nah, karena untuk 1/4 lambda maka 1/4 kali 41,41 meter dihasilkan 10,35 meter. Nah, ini untuk batasan awal ya, karena teman-teman bisa lihat ini biasanya antena HF itu yang dipole itu biasanya ini ada balun seperti itu ya, biasanya 1:1 atau yang sering lain. Ini kabel koax ke radio, ke RSB, dan inilah yang disebut antena dipole-nya. Ini kabel tembaganya biasanya, kabel listrik atau kabel apa. Nah, panjang dari sini ke sini itu kurang lebih 10,35. Ini ke sini juga sama. Jadi membentang kiri kanan teman-teman, bayangkan. Karena biasanya dipole itu kan dua ya, kiri kanan, bukan monopole gitu, bukan yang seperti itu. Kalaupun yang monopole seperti ini, tetap di sini harus bikin kabel counterpoise. Misalkan ini tubing aluminium, ini ada kabel juga panjang tetap untuk counterpoise untuk radio USB. Ini hal yang lain ya. Nah, ini bisa untuk kematchingannya adalah kabel ini bisa tinggal dipendekkan, bisa dilipat teman-teman ya, bisa dilipat, dipanjangkan, bisa 10 meter lebih, bisa juga 10 meter kurang. Misalkan kalau dibentang seperti ini biasanya panjangnya maksimal, kalau di bentuk L biasanya lebih pendek seperti itu nanti bisa dimatchingkan menggunakan SWR atau analyzer atau yang lain seperti itu. Yang jelas panjang antena ini adalah bisa dijadikan untuk dasar awal kalau teman-teman tidak mempunyai alat SWR atau alat yang lain untuk frekuensi 7,1 MHz di SSB. Ini hanya contoh ya, contoh teori dasar saja teman-teman. Jadi untuk lebih akuratnya tentu apalagi teman-teman amatir itu ya biasa menggunakan alat-alat yang lebih canggih walaupun SWR biasa ya, supaya juga untuk keamanan perangkatnya sendiri ya teman-teman, supaya nanti tidak terbuang menjadi panas power yang dikeluarkan oleh radionya gitu. Apalagi berbalik kemudian menjadi panas ke MOSFET yang kemudian bisa jebol seperti itu. Oke, saya kira itu saja teman-teman ya, yang cukup panjang ini seperti pidato ya. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran mengenai apa itu frekuensi dan itu panjang gelombang, dan
hubungannya serta dasar yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat sebuah antena ya, baik di band manapun, di HF, di PHF maupun di UHF. Di UHF sama ya teman-teman, prinsipnya seperti itu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.